Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang A, yaitu apakah NSF membutuhkan implementasi sistem ERP dan mengapa? Ya, NSF memerlukan implementasi dalam sistem ERP. Nah, alasannya yang pertama adalah integrasi proses bisnis. Nah, saat ini terdapat terpaduan antar divisi keuangan memakai software akuntansi, bagian penjualan memakai spreadsheet, sementara gudang masih mencatat secara manual. ERP dapat menggabungkan seluruh proses dan data dalam satu sistem sehingga meningkatkan efisiensi dan keakuratan operasional. Kemudian yang kedua yaitu mendukung pertumbuhan dan kompleksitas operasi. Dengan cakupan distribusi nasional dan kanal penjualan yang beragam, NSF memerlukan sistem yang mampu mengelola aktivitas bisnis secara terpusat dan efektif, tanpa ketergantungan pada sistem terpisah. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pengambilan keputusan. ERP menyajikan data secara real-time yang bisa dianalisis untuk mendukung keputusan strategis yang lebih cepat dan tepat. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi operasional. Proses manual yang ada saat ini rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu. ERP memungkinkan otomatisasi berbagai kegiatan operasional yang pada akhirnya menghemat waktu dan tenaga, serta mengurangi potensi kesalahan data. Yang selanjutnya adalah pertanyaan 1B, yaitu apakah sistem ERP dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi NSF? Kemudian analisis. Yap, benar, ERP dapat membantu menyelesaikan sebagian besar kendala operasional NSF. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasannya dalam bentuk tabel. Untuk permasalahannya, yang pertama, sistem informasi yang terpisah antar divisi. Nah, solusinya dengan ERP adalah ERP mengintegrasikan seluruh modul penting seperti keuangan, penjualan, persediaan, produksi sehingga data dapat diakses dan dikelola secara terpusat. Kemudian yang kedua, promosi dan diskon tanpa evaluasi profitabilitas. Solusi dengan ERP adalah modul penjualan ERP memungkinkan pelacakan program promosi dan diskon serta evaluasi kinerjanya melalui laporan keuangan dan penjualan. Kemudian yang ketiga, perencanaan produksi tidak akurat. Solusinya dengan ERP, perusahaan bisa melakukan perencanaan berbasis dan permintaan historis sehingga produksi lebih efisien dan sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, biaya logistik tinggi dan potensi kehilangan pelanggan. Untuk solusi dengan ERP dapat membantu mengoptimalkan rute distribusi, biaya pengiriman dan pengelolaan gudang sehingga logistik lebih hemat dan tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah permintaan distributor tidak stabil, berdampak pada kelebihan stok. Nah, solusi dengan ERP adalah sistem ERP bisa membantu memprediksi fluktuasi permintaan dan membantu perusahaan menyesuaikan jumlah safety stock dengan lebih akurat. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan sistem ERP dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 tantangan utama beserta solusinya. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Solusinya adalah dengan melakukan implementasi secara bertahap atau modular, dimulai dari area yang paling krusial seperti inventory, sales, dan finance. Pertimbangkan juga untuk menggunakan ERP berbasis cloud atau open source yang lebih terjangkau. Nah, yang kedua, resistensi dari karyawan. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu mengadakan pelatihan intensif, melibatkan karyawan dalam proses perencanaan, dan menjelaskan manfaat ERP terhadap pekerjaan mereka. Dengan begitu, karyawan akan merasa dilibatkan dan lebih termotivasi. Lalu kompleksitas perubahan proses bisnis. Solusinya adalah dengan melakukan bisnis proses reengineering untuk menyelaraskan proses bisnis yang ada dengan standar ERP tanpa mengabaikan kebutuhan spesifik perusahaan. Lalu resiko migrasi data dan integrasi dengan sistem lama. Untuk mengatasinya, perusahaan harus menyiapkan strategi data cleansing dan backup serta melakukan uji coba migrasi sebelum implementasi penuh. Hal ini penting untuk memastikan akurasi dan keamanan data. Yang terakhir yaitu pemilihan vendor yang tidak tepat. Solusinya adalah dengan mengevaluasi vendor secara menyeluruh melalui demo sistem, meminta referensi dari pengguna sebelumnya, dan memastikan kecocokan modul ERP dengan kebutuhan perusahaan. Dengan memahami dan mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut, perusahaan dapat mengimplementasikan ERP dengan lebih efektif dan minim resiko.
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan sistem ERP yang diimplementasikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Secara umum, alur integrasi dapat digambarkan sebagai berikut. Dari supplier ke SCM atau supply chain management lalu ke ERP, dan dari customer ke CRM, customer relationship management, kemudian juga terhubung ke ERP. Nah, integrasi ini menciptakan sinergi data dan proses yang meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Integrasi supply chain management dengan ERP, SCM yang terintegrasi dengan ERP memungkinkan perencanaan produksi dan distribusi yang lebih akurat karena didasarkan pada data permintaan yang aktual. ERP menyediakan data real-time yang membantu mengurangi kelebihan stok, meningkatkan akurasi, prediksi permintaan, serta menurunkan biaya logistik. Nah, lalu integrasi Customer Relationship Management dengan ERP. Nah, integrasi CRM dengan ERP memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan, serta merespon keluhan secara lebih cepat. Data dari CRM digunakan untuk merancang strategi promosi yang lebih terarah dan mengevaluasi efektivitasnya melalui laporan keuangan yang dihasilkan oleh ERP. Dengan integrasi yang kuat antara SCM, CRM, dan ERP, perusahaan dapat menciptakan proses bisnis yang lebih efisien, responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dan berbasis data yang akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka dan itu mengapa? Nah, jawabannya yaitu model penjualan hybrid yang dilakukan oleh Nusantara Snack Foods atau NSF ini sebenarnya dapat membantu meningkatkan pemasaran mereka. Nah, strategi ini tuh memungkinkan NSF ini menjangkau pasar lebih luas melalui penjualan langsung, distributor, serta platform digital B2B dan B2C. Nah, namun efektivitasnya itu belum optimal karena sistem internal itu masih belum terintegrasi. Nah, divisi penjualan itu menggunakan spreadsheet dan gudang mencatat stok secara manual sehingga berisiko menimbulkan kesalahan data. Selain itu, promosi yang tidak teratur dan buruknya perencanaan permintaan menyebabkan inefisiensi produksi serta tingginya biaya logistis. Untuk itu, NSF ini perlu melakukan digitalisasi sistem dan mengintegrasikan proses penjualan, gudang, serta distribusinya agar potensi dari model hybrid itu bisa dimaksimalkan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu 1F ini jelaskan seberapa penting private industrial networks dibandingkan dengan marketplace. Nah, dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan? Nah, jawabannya yaitu private industrial networks atau PIN ini jauh lebih penting dibandingkan dengan marketplace dalam konteks hubungan bisnis antara perusahaan atau B2B. Nah, terutama untuk produsen seperti Nusantara Snack Foods NSF ini. Nah, PIN ini memungkinkan kolaborasi yang lebih erat, berbagi data secara real time dan perencanaan rantai pasok yang lebih efisien dengan para distributor, pemasok maupun mitra logistis. Dibandingkan dengan marketplace yang bersifat terbuka dan transaksional, PIN ini menawarkan kontrol lebih besar atau harga, volume pemesanan, dan informasi ke pelanggan. Nah, dalam kasus NSF, penggunaan PIN ini masih sangat relevan, bahkan krusial mengingat tantangan seperti fluktuasi permintaan distributor, biaya logistik tinggi, dan kebutuhan integrasi data. Nah, PIN ini bisa menjadi solusi untuk mengoptimalkan perencanaan permintaan, mengurangi safety stock, dan meningkatkan efisiensi distribusi. Oleh karena itu, NSF ini sebaiknya mulai membangun atau bergabung dalam PIN untuk memperkuat sistem operasional dan meningkatkan daya saingnya gitu. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF. E-commerce, SCM, dan CRM ini saling terhubung dan sangat membantu manajemen NSF dalam pengambilan keputusan. Meliputi yang pertama, perencanaan produk dan distribusi lebih tepat. Data penjualan dari e-commerce membantu SCM memperkirakan permintaan secara real-time, sehingga stok itu lebih terkontrol dan produksi tidak berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi operasional dan penghematan biaya. Integrasi dengan SCM memungkinkan distribusi yang lebih efisien dan terarah. Hal ini mengurangi biaya logistik serta meminimalisasi pemborosan. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. CRM memanfaatkan data e-commerce untuk memahami kebutuhan pelanggan, sehingga perusahaan itu bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat dan relevan. Kemudian yang keempat yaitu promosi dan diskon lebih efektif. Informasi pelanggan dari CRM itu memungkinkan manajemen membuat strategi promosi yang lebih terukur, tepat sasaran, dan juga tidak merugikan perusahaan. Yang terakhir yaitu yang kelima, pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Integrasi e-commerce, SCM, dan CRM ini menyediakan data yang menyeluruh, membantu manajemen mengambil keputusan yang responsif dan berbasiskan data. Baik, sekarang pembahasan soal nomor 2.
yaitu yang A. Bagaimana tanggapanmu atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge? Untuk video AI at Walmart itu sangat relevan jika dikaitkan dengan isi buku Loudon, khususnya itu pada bab Managing Knowledge. Dalam bab tersebut itu dijelaskan bahwa perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang bisa mengelola pengetahuan dengan baik, bukan hanya mengumpulkan data, tapi juga bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja. Walmart itu menunjukkan hal ini dengan memanfaatkan berbagai teknologi AI seperti Get AI dan Agentic AI. Teknologi ini membantu mereka memahami kebutuhan pelanggan, mempercepat proses pengembangan produk, dan meningkatkan pelayanan baik di toko fisik maupun secara online. Hal ini itu sejalan dengan ide Loudon bahwa teknologi bisa digunakan untuk menemukan dan menyebarkan pengetahuan dalam perusahaan. Selain itu, Walmart juga membuat alat bantu berbasis AI untuk membantu karyawan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini mirip dengan konsep Knowledge Work System yang dijelaskan dalam buku Loudon, yaitu sistem yang dibuat khusus untuk membantu para pekerja dalam menciptakan dan menggunakan pengetahuan. Secara keseluruhan, video tersebut itu menunjukkan bahwa Walmart itu tidak hanya menggunakan AI sebagai alat bantu teknis, tapi juga sebagai bagian penting dalam cara mereka mengelola pengetahuan, membuat keputusan, dan juga terus berinovasi, seperti persis yang dijelaskan dalam teori Loudon, tapi dengan contoh nyata yang ada di dunia kerja. 2B. Menurut Anda, implementasi AI tersebut apakah sudah tepat digunakan oleh Walmart? Mengapa? Berdasarkan konteks umum implementasi AI di Walmart, misalnya dari video seperti AI at Walmart 2025 tersebut, sudah tepat sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di dunia, Walmart menghadapi tantangan dalam mengelola jutaan produk, rantai pasok yang kompleks, serta permintaan pelanggan yang berubah-ubah. Dengan memanfaatkan AI, Walmart dapat yang pertama mengoptimalkan rantai pasok dengan prediksi permintaan dan manajemen stok secara real time. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional seperti penjadwalan staf otomatis dan pemantauan menggunakan computer vision. Yang ketiga, personalisasi pengalaman pelanggan melalui rekomendasi produk berbasis AI dan chatbot untuk layanan pelanggan. Implementasi ini sejalan dengan kebutuhan perusahaan berskala besar untuk meningkatkan daya saing melalui teknologi. 2C. Analisa dan jelaskan pengembangan AI tersebut, apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis, bagaimana hubungannya dengan konsep CSM dan CRM. Pengembangan AI sangat berhubungan dengan efisiensi proses bisnis. AI memungkinkan otomasi analisis data dalam skala besar dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang pertama, hubungan dengan CSM, Supply Chain Management. Yang pertama, AI digunakan untuk peramalan permintaan sehingga persediaan barang bisa diatur lebih efisien. Yang kedua, pengoptimalan logistik dan distribusi melalui algoritma rute pengiriman cerdas. Yang ketiga, pemantauan kinerja pemasok secara otomatis dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan vendor terbaik. Hubungan dengan CRM, Customer Relationship Management. Yang pertama, AI membantu dalam personalisasi layanan dengan memahami preferensi pelanggan melalui analisis data historis. Yang kedua, chatbot dan asisten virtual membantu memberikan layanan 24/7. Yang ketiga, analisis sentimen pelanggan dari ulasan dan media sosial untuk meningkatkan strategi pemasaran dan kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, pengembangan AI mendukung integrasi yang lebih baik antara proses internal CSM dan eksternal CRM, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih responsif dan efisien. 2D. Pengembangan teknologi Walmart seperti Big Data Analytics, AI, dan Machine Learning sangat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui DSS dan ISS. Dampak teknologi pada pengambilan keputusan yang pertama ialah peningkatan kualitas data dan analisis. Teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data transaksi, inventaris, dan perilaku konsumen secara real-time dan akurat. DSS jadi lebih presisi dalam prediksi permintaan, optimasi harga, dan pengelolaan stok. Sedangkan ISS menyajikan dashboard kinerja komprehensif, mengidentifikasi tren, dan menyoroti peluang bagi eksekutif. Yang kedua ialah otomatisasi dan prediksi. Teknologi mengotomatisasi keputusan rutin dan meningkatkan kemampuan prediksi. DSS bisa otomatis merekomendasikan pesanan ulang atau penyesuaian harga. Sedangkan ISS dapat memodelkan skenario strategis dan memproyeksikan dampaknya. Lalu yang ketiga ialah peningkatan kolaborasi. Platform berbasis cloud dan mobile meningkatkan aksesibilitas DSS dan ISS, mendorong kolaborasi antar departemen dan level manajemen. Tipe keputusan yang cocok. Pengembangan teknologi di Walmart paling cocok menghasilkan output untuk keputusan terstruktur dan semi-terstruktur, dengan dukungan kuat untuk keputusan tidak terstruktur. Antara lain terstruktur, teknologi sangat efektif mengotomatisasi dan mengoptimalkan keputusan rutin seperti manajemen inventaris atau penjadwalan karyawan, misalnya melalui DSS. Lalu semi-terstruktur, teknologi membantu dengan memberikan data dan wawasan untuk keputusan seperti strategi promosi atau pemilihan lokasi toko baru. Namun, tetap membutuhkan penilaian manusia, misalnya melalui DSS yang dilengkapi analisis prediktif. Sedangkan untuk tidak terstruktur, meskipun tidak mengambil keputusan secara otomatis, ISS yang didukung AI memberikan insight strategis krusial untuk keputusan kompleks seperti akuisisi atau visi jangka panjang.
Mengapa TikTok tidak dapat diakses di China padahal developer dari negara tersebut? TikTok tidak bisa diakses di Tiongkok, bahkan oleh pengembang lokal, karena regulasi internet yang ketat dan sensor konten oleh pemerintah Tiongkok atau Great Firewall. ByteDance, yaitu perusahaan induknya, memiliki dua aplikasi terpisah, yaitu yang pertama Douyin untuk pasar Tiongkok, yang patuh pada sensor dan penyimpanan data domestik. Lalu yang kedua ialah TikTok untuk pasar internasional, dengan aturan konten dan lokasi server yang berbeda. Nah, pemisahan ini dilakukan untuk mematuhi kontrol konten pemerintah Tiongkok. Kedaulatan data atau data pengguna Tiongkok harus di Tiongkok, dan strategi pasar yang berbeda. Jadi, pengembang Tiongkok fokus pada Douyin, bukan TikTok. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan Douyin dan TikTok. Yang pertama, wilayah operasi. TikTok tersedia lebih dari 150 negara dan 75 bahasa. Sedangkan Douyin hanya tersedia di Cina. Pengguna TikTok tidak dapat mengakses konten Douyin. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, demografi pengguna, yang dimana pengguna TikTok cenderung lebih muda, sementara Douyin menarik pengguna dari berbagai kelompok usia, termasuk mereka yang berusia lebih dari 50 tahun. Yang ketiga, konten dan sensor Douyin. Douyin mematuhi aturan sensor ketat dari pemerintah Cina. Konten yang dianggap sensitif seperti kritik terhadap pemerintah, ekonomi, atau drama yang menyoroti konflik keluarga sering dihapus. Selain itu, Douyin berfungsi sebagai platform penyebaran informasi resmi pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak pada bisnis internasional perusahaan. Yang pertama, segmentasi pasar dan strategi pemasaran, yang dimana karena perbedaan budaya dan tren, TikTok dan Douyin memerlukan strategi pemasaran yang berbeda. TikTok lebih fokus pada tren global, sedangkan Douyin disesuaikan pada preferensi lokal di Cina. Yang kedua, kepatuhan regulasi dan sensor konten, yang dimana regulasi di tiap negara juga mempengaruhi bisnis. Douyin tunduk pada sensor ketat dan berfungsi sebagai saluran informasi pemerintah Cina. Sementara TikTok harus mengikuti regulasi global, terutama terkait privasi dan perlindungan data. Yang ketiga, manajemen merek dan konsistensi global, yang dimana perusahaan harus menjaga citra merek tetap konsisten di kedua platform. Namun, pedoman merek perlu fleksibel agar tetap relevan secara budaya di masing-masing pasar negara. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertimbangan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina. Yang pertama, memanfaatkan platform lokal dan ekosistem digital. Di Cina, TikTok digantikan oleh Douyin yang memiliki ekosistem e-commerce yang terintegrasi. Jadi harus memanfaatkan seperti Douyin Shop, WeChat Mini Program, dan Taobao Live. Yang kedua, kepatuhan regulasi dan perizinan. Dengan mematuhi regulasi dan perizinan di Cina, seperti memperoleh ICP lisensi agar situs atau aplikasi tidak diblokir oleh ICP lokal, serta menerapkan PIPL atau Program Information Protection Law dengan menunjukkan perwakilan lokal serta kebijakan privasi yang sesuai. Yang ketiga, infrastruktur pembayaran dan logistik. Dengan mengintegrasikan Alipay dan WeChat Pay untuk checkout instan dan menggunakan bonded warehouse atau partner cross border seperti Chaniao untuk pengiriman cepat. Yang terakhir, strategi pemasaran dan keterlibatan konsumen dengan mengkolaborasikan dengan KOL lokal seperti live streaming dengan flash sale atau giveaway untuk mendorong pembelian impulsif dan terbukti yang sangat efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.